Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita kembali lagi ke pembelajaran tematik ya. Masih semangat ya teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kali ini kita akan membahas tanda baca ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sering membaca buku, pasti di dalam bacaan akan sering kita jumpai yang namanya tanda baca. Dan banyak sekali tanda baca yang lainnya ya teman-teman. Pasti teman-teman tidak asing lagi nih dengan tanda baca tersebut. Ada tanda baca titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Namun, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tanda baca seperti gambar yang telah disediakan ya teman-teman, yaitu tanda seru. Nah, apa itu tanda seru? Jadi, tanda itu disimbolkan seperti gambar yang ada di slide ini ya teman-teman, bisa diperhatikan yang di dalam kurung. Itu contoh tanda itu adalah tanda seru. Nah, tanda seru ini biasanya dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau perasaan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan atau keseriusan yang kuat. Nah, tanda baca yang satu ini membentuk kalimat menjadi yang bersifat perintah seruan. Nah, akan tetapi penggunaan tanda seru ini juga biasanya berfungsi untuk menegaskan atau mengajak atau mempengaruhi seseorang. Nah, di sini sudah Ibu sediakan ada contohnya nih. Contoh tanda seru yang sering digunakan dalam kalimat perintah. Yang pertama, bersihkan kamarmu sekarang juga. Ini adalah contoh perintah. Lalu yang kedua, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu juga contoh dari kalimat perintah atau seruan. Lalu yang ketiga, tutup pintu itu. Nah, contoh lainnya juga ada nih teman-teman, perintah mengajak. Contohnya, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Itu adalah contoh kalimat yang perintahnya mengajak. Lalu berikutnya, baik teman-teman, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang wawancara. Sebelumnya, akan Ibu jelaskan apa itu wawancara. Jadi, wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, tujuannya untuk apa teman-teman? Yang pertama, bahan informasi. Dan yang kedua, itu bahan opini. Lalu tujuan yang ketiga, itu untuk cerita. Tujuan yang keempat, untuk biografi. Nah, barangkali nih, dewasa nanti ada nih dari teman-teman yang ingin menjadi wartawan. Boleh tuh belajar dari sekarang. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, teman-teman harus mencari narasumber yang akurat juga ya. Nah, dan juga ada nih langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan dalam mewawancara. Yang pertama, menentukan topik pembicaraan. Lalu langkah yang kedua, memilih narasumber. Nah, yang ketiga, menentukan informasi yang dibutuhkan. Lalu langkah yang keempat, mengurutkan pertanyaan. Kemudian, kegiatan wawancara menjadi efektif dan efisien apabila teknik dan rencana wawancara dengan benar. Nah, berikut ini disediakan susunan dalam kegiatan untuk mewawancarai narasumber ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus pilih tema atau topik yang akan dibicarakan. Nah, tema atau topik ini itu seperti judul yang akan teman bicarakan. Lalu yang kedua, pilih narasumber yang sesuai bidangnya. Nah, sudah jelas ya teman-teman, kalau teman ingin mencari narasumber di bidang pendidikan, teman-teman juga harus mewawancarai narasumber yang bidangnya di pendidikan. Lalu yang ketiga, meminta izin terlebih dahulu kepada narasumbernya untuk diwawancara. Dan yang keempat, pilih tanggal waktu yang tepat. Kemudian yang kelima,
siapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Lalu yang keenam, siapkan tip recorder atau buku untuk mencatat jawaban. Dan yang ketujuh, gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain, terutama narasumber. Nah, itu ya teman-teman untuk kegiatan wawancara yang perlu diperhatikan. Lalu, kita kali ini akan membahas tentang operasi perkalian bilangan 3 angka dengan 1 angka. Nah, di sini sudah disediakan contoh. Tentukan hasil dari 150 dikali 3. Nah, cara susun ke bawah bisa diperhatikan ya teman-teman. 150 dikali 3. Nah, langkah yang pertama, 3 dikali 0 sama dengan 0. Langkah yang kedua, 5 dikali 3 itu hasilnya 15. 5-nya kita tulis, 1-nya kita simpan di atas angka 1. Lalu, langkah yang ketiga, 3 dikali 1 hasilnya 3. Lalu kita tambah nih dengan simpanan yang tadi menjadi 4. Jadi kita tulis 450. Berikutnya kita akan membahas tentang gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Nah, jadi gambar dekoratif adalah gambar hias yang dapat meniru bentuk hewan, tumbuhan, dan manusia dan dapat diambil dari aneka motif hias setiap daerah Indonesia. Nah, contohnya bisa kita perhatikan ya teman-teman, motif hias alam, suatu motif yang bertema tentang alam. Terus yang kedua, motif hias geometris. Nah, bisa yang merupakan hias dengan ornamen tersusun secara teratur. Lalu ada motif hias daerah. Nah, bentuk dasar hias diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni di daerah tersebut. Kemudian kita masuk ke pelajaran PKN. Masih sama ya di pembelajaran pembelajaran 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Sempat Ibu sampaikan juga tuh makna simbol dan lambang negara Garuda Pancasila. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama teman-teman, burung Garuda melambangkan kekuatan, warna emas melambangkan kejayaan, nah perisai melambangkan pertahanan bangsa. Lalu yang kedua, warna merah putih melambangkan bendera nasional Indonesia. Merah putih berarti berani dan putih berarti suci. Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa. Lalu simbol yang ketiga, jumlah bulunya. Nah, bisa kita lihat teman-teman ya. Jumlah bulu pada masing-masing sayap ada 17. Lalu pada ekornya ada 8. Kemudian di bawah perisainya ada 19. Lalu jumlah pada lehernya itu ada 45. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 17 Agustus tahun 1945 adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda itu tertulis semboyan negara bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Lalu, selesai teman-teman. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.